Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah, wasilah Pak Kakban sama Ibu Nunung, saya bisa silaturahim dengan banyak ulama, banyak kiai, dengan banyak habaib, salah satunya Habib Hasan. Alhamdulillah hari ini Kiai Mudofar, Kiai Razak, dan lebih senang lagi saya bisa ke Gus Zaim. Alhamdulillah ini, Masya Allah lah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala jalan ke surganya, amin. Rizkinya banyak. Yang belum haji. Ada yang belum berangkat ke Mekah? Mana yang belum? Oh, insya Allah gampang. Dekat, Mekah nggak jauh, dekat, sejengkal. Asal mau minta, asal mau doa. Ini doa aja enggak. Insya Allah. Nih ada doa yang gampang buat ke Mekah, mau nggak? Ada doa yang bisa membuat kita insya Allah ya bisa umroh lah dulu. Ayo ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pengen banget ke Mekah. Ya itu dia doanya. Bacanya kapan? Habis subuh ya Pak, habis duha, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis sholat malam. Dah 7 kali baca, 40 hari ada berita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Mekah itu dekat. Perkaranya kita yang tidak pernah meminta. Saya ngelihat Pak Eko nih, jadi ingat di Malang. Pak Kakban, saya pernah di Malang ceramah di 400 polisi. Polresta Malang. Waktu itu Kapolresnya Abdurrahman, yang mukanya kayak Arab tuh. Sekarang sudah di Jakarta kata. Saya bilang ke polisi-polisi itu seperti bapak-bapak yang ada di sini. Yakin nggak kalau Mekah itu punya Allah? Yakin. Oke, kalau yakin yuk kita doa. Kita doa. Habis doa sedekah. Jadi pendorong doa itu selain sholawat, hamdalah, istighfar, juga adalah sedekah. 400 polisi didorong Yai buat sedekah. Kalau mereka kemudian bersedekah, alhamdulillah duitnya pada habis. Ini sedekahin. Dua di antara mereka itu ada yang doanya itu nggak mungkin itu. Doanya begini, saya pengen berangkat tahun ini juga ke Mekah. Waktu itu Pak Cayawan ada, Pak Cayawan, terus siapa lagi? Pak Joko. Dua di antara 400 polisi itu bilang, Kiai, saya pengen berangkat tahun ini juga. Ini nggak mungkin. Tapi kata siapa nggak mungkin? Kata kita. Jadi setelah ngosongin dompetnya tuh, setelah dia sedekah, diajak doa, subhanallah, kira-kira berapa minggu kemudian Imam Sudais datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta, Gus Zaim, tidak ada jadwal ke Kota Malang, Polisi di Jakarta kontak Surabaya, Surabaya kontak Malang, kirim 2 prajuritnya, kirim 2 polisinya jemput imam. La haula wala quwata illa billah. Begitu pulang, imam nanya sama 2 polisi ini, tolong tanyakan
sudah pergi haji belum mereka? Kalau belum, saya yang berangkatkan tahun ini juga. Lah kemarin saya waktu berangkat ke Malang ketemu temennya. Jadi dia yang dampingin saya dari Malang ke Surabaya. Dia cerita, Ustadz, salah satu dari mereka berdua sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meninggalnya sholat asar di masjid. Subhanallah. Nah, Indonesia lagi saya dorong nih Gus Jaim untuk punya ya dream, punya mimpi. Dream, pray, action. Ngimpi aja dah, ngimpi apa kayak gitu. Asal mau pray, mau berdoa kepada Allah. Kemudian action, melakukan sesuatu. Doa ini sesuatu yang ditelateni sama pengajian-pengajian di hampir seluruh ya daerah di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Mesti kalau pengajian itu doa. Dan kalau saya perhatikan, yang ngikut secara disiplin betul ya Rozak, yang ngikut secara disiplin, baik itu semaan, taktiman, solawatan, apa kira, masya Allah, ini memang tuh hajatnya luar biasa. Bagaimana saya juga melihat dan langsung hadir di pengajian-pengajian Pak Ka'ban, istiqomah jalan sekian tahun. Dan doa itulah yang kemudian menjadi senjata paling murah, bisa dipakai buat apa saja, tapi sementara kita malas makainya. Saya dorong teman-teman saya, siapa yang belum punya mobil? Ayo. Siapa yang belum punya mobil? Saya dorong tuh. Oh, ada yang ngacung. Mau tak punya mobil? Doanya tahu. Nah, ini doanya, ya Allah saya pengen punya mobil. Ya Allah kulo gak ada boten, gak ada artos gitu ya. Boso Jawa ya. Gimana? Ya Allah saya gak ada duit, tapi saya ada engkau ya Allah gitu. Saya pengen mobil. Yang penting pantas enggak gitu. Mau dikasih mobil tinggalnya di gang gitu Pak. Salam sama Pak Menteri. Mudah-mudahan seluruh program pertanian jalan bagus. Amin insyaallah. Kita juga lagi gerakin Indonesia Pak. Kita lagi gerakin namanya sedekah sawah. Jadi kita targetnya 1 juta sawah kita kemudian buka di seluruh tanah air lewat patungan sedekah dari orang-orang. Alhamdulillah pelan-pelan kita sehektar, tapi udah gede juga nih. Karena orang patungannya tuh 100.000. Jadi 100.000 per orang per meter. Nah terus kita belanjakan buat apa? Buat beli sawah diantaranya. Nah hasilnya untuk sedekah para santri-santri tahfiz di seluruh tanah air. Alhamdulillah insyaallah. Mudah-mudahan makin gede biar bisa menjangkau juga ya pesantren Kauman di Lasem. Beli aja langsung sawahnya. Mana Sani? San. Nih, sawah di sini berapa 1 hektar? Kira-kira, Gus. 1 hektar berapa? Di sini berapa 1 hektar? Mana orang Lasem? Berapa? 200 juta. Ya udah San, 5 hektar. 5 hektar beliin buat Lasem, kita arahkan buat pesantren Kauman. Insyaallah kita selesaikan dalam 2 bulan. Nah yang real-real aja dah. Insyaallah nih, mudah-mudahan kita kebagian terus pahalanya. Ya Rozak dapat 200 juta tuh. Nggak tahu buat beli apa. Insyaallah ibu bapak yang dirahmati Allah. Orang kalau tahu doa itu kayak gini ya, kan janji toh, kan baru masih 2 bulan kan, ya udah doa aja supaya bisa nganterin sawah 5 hektar gitu loh. Nanti udah waktunya ya ada, mau tinggal ngucap aja. Bebasan waktu dulu saya masih masih masya Allah lah. Ya sekarang juga masih kayak dulu, nggak ada yang berubah. Tapi saya kalau kena mernain haji sama umroh buat orang itu berani bener gitu. Dari dulu dari mulai orang nggak percaya gitu. Saya bilang, saya datang ke guru-guru saya bilang, Yai kan belum pergi haji. Dia bilang, oh tahu saya belum pergi haji. Iya, ngerti yang dari orang bilang belum. Udah antara insya Allah lah umroh dulu. Yang bener, udah umroh. Istri saya boleh ikut nggak? Boleh. Siapa lagi yang mau diajak? Loh, emang jatahnya berapa? Jatahnya sebanyak yang kiai minta. Oh, yang bener.
Bukannya situ susah. Loh saya susah tapi Allah ini kaya. Saya susah, Allah kaya. Kapan mau berangkat Kiai? Loh Ustadz Yusuf kapan mau berangkatin saya sama keluarga saya? Wes Maret dah 2004 segitu. Maret 2004. Ya alhamdulillah. Terus saya bilang sama tuh Kiai, Kiai doain saya supaya saya bisa ngeberangkatin Kiai, istri Kiai, 5 orang lah saya jatahin buat berangkat. Iya nanti saya doakan. Lah sesungguhnya yang membuat saya bisa memberangkatkan beliau dan keluarganya, ya beliau. Wong doanya beliau itu hebat sekali. Bikin Yusuf Mansur banyak duit, bisa berangkatin saya sama istri. Masya Allah, dan itu lebih cepat berangkatnya. Dulu saya cita-cita tuh ngeberangkatin 200 orang sedikitnya setiap bulan, 100-200. Kesampaian. Saya punya travel, ya alhamdulillah. Ini sama aja kan, ke ajri fa'ile, seperti orang yang melakukan. Nah tadi yang mau punya mobil tuh, Wong doa enggak, mikirin juga enggak, punya gambar mobil juga enggak ada connect-nya, dream connecting-nya enggak ada. Oh miliki dulu. Oh saya punya kok jamaah. Kan jamaah tuh begini ya, ada jamaah denger doang di TV nih, ya. Siapa yang suka lihat Antv? Oh banyak ya, belakang coba. Masya Allah, kiri. Alhamdulillah, berarti sholat subuhnya di mana? Alhamdulillah. Itu ada jemaah yang cuma denger doang Beb. Ada yang gila. Yang gila tuh pokoknya harus percaya total, percaya bongkokan. Dia datang ke showroom, dia pengen punya mobil, dia datang ke showroom. Assalamualaikum, dia bawa istrinya, dia bawa ibunya. Waalaikumsalam. Pas saya mau lihat mobil. Oh iya silakan, mau lihat yang mana? Nah, yang mana aja yang cocok buat saya. Dilihatlah ada mobil apa gitu. Dia datang ke situ. Terus masya Allah seperti saya contohkan di TV. Dia panggil itu marketingnya Kiai. Sini, bantuin saya, bantuin aminin doa saya. Ini marketing bingung. Maksudnya, ya saya mau berdoa supaya bisa kebeli mobil ini. Hah, berdoa? Iya, saya mau beli mobil ini. Ayo aminin. Doa tuh. Ya Allah, saya ini nggak punya duit. Istri saya nggak punya duit, ibu saya juga nggak punya duit, tapi engkau yang punya duit. Ya Allah beliin saya mobil ini. Ini si marketing malas bener jawabnya. Ini orang apa-apaan katanya. Oh, udah gitu ikutin Yusuf Mansur pula lagi. Apa kata Yusuf Mansur? Coba buka nih mobil, saya pengen lihat dalamnya. Betul itu, dibuka sama tuh orang. Buka kuncinya, dibuka tuh pintunya, kemudian orang ini duduk di dalam. Duduk di dalam, lagi-lagi nyuruh si marketing masuk. Mas, sini masuk. Tadi kan doanya di luar, sekarang kita doa di dalam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya senang tuh, kalau ada jamaah yang begitu Pak, senang saya. Pokoknya saya kalau ketemu jamaah yang bener-bener dia nggak pakai pikiran itu ya, sami'na wa ta'na, nggak nanya dalil, tuh demen saya. Kan hari ini kan banyak bener yang nanya dalil ini. Masa mobil selawatin, dalilnya mana? Aduh, saya bilang dalilnya tuh jelas. Kalau ente doa pakai selawat itu top. Ya memang kalau rincik mah nggak ada. Siapa yang pengen mobil, lalu dia deketin tuh mobil dan berselawat di deket tuh mobil, maka dia akan pulang bawa tuh mobil. Rawahu Yusuf Mansur. Insya Allah ana finnar. Saya masuk neraka. Tapi kan peraturan dasarnya ada. Peraturan dasarnya adalah siapa yang mau sesuatu lalu dia berdoa dan dia sampaikan dengan berselawat, nah khas. Wah subhanallah dah, itu dia doa di dalam mobil. Marketing yang tadi tuh Pak, marketing yang tadi dia datang, dia masuk, dia aminkan doa tuh orang. Nggak nyampe tuh 2 minggu Pak, nggak nyampe 2 minggu di Lala ada tanah yang dia jual di Bali. Ini masalah ada kisah lawaki ada, masya Allah. Ada tanah yang dijual di Bali, dia dapat itu bonus 400 juta rupiah dan dia berangkat bayarin itu mobil. La haula wala quwata illa billah. Orang tuh percayanya sama duit sekarang, bukan sama Allah. Ini dia perkaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Orang sekarang percayanya sama duit, bukan percaya sama Allah. Ibu, besok pagi belanja ke pasar enggak? Bakalan belanja ke pasar enggak? Besok atau lusa gitu bakal. Coba jajar sekali-sekali, enggak usah bawa duit. Oh, enggak ada yang bawa apa? Bawa Allah, bawa doa. Berani enggak? Enggak. Ngapain? Cuma lihat-lihat dong. Loh, oh ngapain? Sepakati dulu, sepakati dulu. Pasar punya siapa? Pasar punya siapa? Punya Allah, tinggal datang ambil. Loh yang penting kan minta enggak? Kalau situ enggak minta, main datang aja ke pasar, yo enggak izin, enggak permisi, enggak minta, itu namanya apa? Nyolong, maling. Loh minta dong. Sholat duha 2 rakaat dulu. Sholat duha dulu 2 rakaat. Usolli sunata duha nih Allah, saya pengen ke pasar. Janjian ya. Tolong tungguin, saya mau belanja. Ente enggak? Ente enggak pakai duit, enggak pakai apa. Sholat Pak 2 rakaat, suruh istri sholat 2 rakaat. Habis itu kan doa tuh. Apa doanya? Allahumma innad duha'a, apa coba? Innad duha'a wal baha'a wal pasara pasaruka wal ikana ikanuka. Pasar nih punyamu, ikan nih ikanmu, daging nih dagingmu. Apa? Wasayura sayuruka, sayur nih sayurmu. Wasawaha sawahuka. Oh nggak pernah minta sih, mentang-mentang ada duit jalan aja ke pasar. Bismillah, lo bismillah tuh bukan minta. Minta tuh Allahumma inni as'aluka, kira-kira begitu. Atau ya Allah gitu. Ayo ikan, mau daging, minta sama Allah. Saya minta ke perwakilan-perwakilan Jawa Timur, Haji Radit, ada Haji Saifuddin, Pak Yunus, ajarin orang minta ini ilmu mahal yang sekarang udah jadi ilmu susah. Oh minta aja nggak mau. Coba ya Allah saya pengen ke pasar, minta ya daging 1 kilo, dikasihnya 2 kilo, nggak percaya. Sholat tuh 2 rakaat, jalan sudah ke pasar, insya Allah liatin tukang ikan sambil baca sholawat begitu. Ini ikan berapa kilo? Berapa nih 1 kilo? 17.000. Pegang tuh ikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pegang lagi yang sebelah, yang ini 18. Allahumma sholli ala. Insya Allah tukang ikan kasihan tuh. Ngapa tuh orang? Bu,
Istastaghitsu rabb fastajaba lakum anni mumittukum bi alfim minal malaikati murdifin. Wong tinggal ngangkat tangan. Orang NU kan istighosa tuh udah biasa toh. Itu ayatnya tuh Al-Anfal ayat 9. Istastaghitsu rabbakum fastajaba lakum. Kalau aku kabulkan istighosa kamu semua, permintaan tolong dari kalian semua, fastajaba lakum anni mumittukum bi alfim minal malaikati murdifin. Allah kirimkan sekelompok satu satuan malaikat masuk menggantikan semua pedagang di pasar. Apa nggak bisa ketika kita dialog ternyata kita berdialog dengan malaikat Allah? Ibu jangan ikan yang ini, ada yang bagus ini, ikan yang ini, dan ini lagi gratis, ambil aja. Mau yang lainnya, mau cumi, udah beli tahu belum? Tak antar yuk, dia antar sama dia. Ambil tahu, ambil sayur, ambil cabai, semua free, gratis. Kenapa? Karena semua pasar sudah diganti dengan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikan mentah bingung, bagaimana lagi kiai-kiai mintanya ikan matang? Ngapain ikan mentah? Kita ini mintanya ikan matang, dikerjain sama ikan mentah, mintanya ikan matang. Nih kalau ada yang manterin ikan bakar enak banget nih, masya Allah, datang ikan bakar. Ayo doa, dream, mimpi, ya memang di kampung nih, tapi kan sekarang nggak ada kampung, kota aja udah. Buktinya menteri juga sambutan, pada nggak ngerti tuh, tapi alhamdulillah. Jadi doa, ngerti nggak ngerti didengar sama orang, jadi doa. Wong kita aja tadi yang Habib Hasan doain, mudah-mudahan menteri kita sehat, programnya jalan, dengernya mudah-mudahan enak, semua juga jalan, kita yang jadi berkah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pengen punya rumah, yang diingat sama orang leasing, KPR, kredit. Kenapa sih yang diingat bukan Allah? Munculin dulu dreamnya, mimpinya munculin dulu. Pengen punya rumah, nggak apa-apa, jadi ibadah. Kalau ditambahin sedikit, ya Allah pengen punya rumah, jadi ibadah. Apapun tuh dunia judulnya, tolong ya Rozak koreksi saya, Gus Jaim koreksi saya. Saya ini malah berusaha di TV itu. Saya bilang sama orang-orang, jangan jauhkan mereka yang butuh dunia dari pemilik dunia. Kita aturin. Udah sunatullahnya mereka itu pengen dunia. Jangan jauhkan pencinta dunia ama Allah yang memiliki dunia, ajarin caranya supaya dunia dapat dengan cara-cara yang diajarkan sama pemilik dunia. Ada kitab kecil ya, penulisnya dari Syria, judulnya Masya Allah, kun goniyan, jadi orang kaya. Walaupun goniyan juga nggak selamanya artinya kaya, tapi si penerjemahnya bagus, udah jadi orang kaya aja. Nah, coba lihat, pengen punya rumah, yang diingat siapa? Yang diingat KPR. Nah, tugas kita kemudian ngingetin nih, rumah tuh punya Allah loh. Terus doa. Begitu ada rumah dijual, jenggrek dijual, ada tulisannya, berhentilah sebentar naik motor tuh, berhenti sebentar, turun gitu Pak. Saya ngajarin nih di TV, turun. Kemudian di depan itu rumah, di seberang doa. Nggak apa-apa dilihatin sama orang juga. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tuh dia ada rumah yang dijual nih. Insyaallah nah. Ngapain orang? Saya punya ibu ditakdirkan sama Allah, begini nih ibu saya. Little bit demonstration kalau urusan doa, masya Allah. Ayo tuh Sani, ibu saya tuh bisa bawa sejadah, bawa mau kena, anak-anak lagi di lapangan bola, dia gelar sejadah di lapangan bola. Staf-staf yang nggak kenal pada nangkep tuh, tapi kalau kenal biarin, itu ibunya Ustadz. Ngapain coba? Dia doain anaknya supaya di atas lapangan bola ini muncul gedung yang diinginkan anaknya. Bayangin coba itu. Ibu saya itu kalau tahu saya pengen beli ruko, didatengin yang punya ruko, ayo aminin doa saya, anak saya pengen beli ruko ini. Oh gila nggak tuh? Lah waktu saya ajarkan dulu nggak ada yang percaya. Tapi begitu saya ajarkan di TV, mulai ada yang percaya. Dan dia praktek, Masya Allah. Orang di luar sana yang tidak punya Tuhan Pak, nggak punya Allah, cuman bilang believe, saya percaya rumah itu bisa saya miliki, rumah itu kemilikan sama dia. Apalagi sama doa. Dream,
pengenin, wah asik tuh punya rumah. Yang penting sama Allah ge, jangan sama orang. Kemudian apa? Doa. Habis itu apa? Action. Actionnya apa Ustadz? Oh nggak punya duit lah. Apa kek? Yang penting ada sambungannya. Apa coba kalian kira-kira? Kalau ada rumah dijual, ada nomor handphone, actionnya apa kira-kira? Ya SMS lah ngubungin. Assalamualaikum, maaf, ada rumah ini di Karangturi mau dijual, berapa duit ya? Beserta pondoknya. For sale. Terus jawab nih orang, 1,5 miliar. Lah orang ini nggak pernah dengar 1,5 miliar. Handphonenya gua nggak pernah dengar 1,5 miliar. Jadi begitu tuh tulisan masuk, bleng, langsung blank SMS tuh. Handphonenya langsung blank pak. Kok nggak pernah ada tulisan 1,5. Nah habis di SMS tuh ya, lihat jam, masih jam berapa? Jam 9. Allah masih nungguin tuh. Ada waktu duha, bawa sama handphonenya, bawa. Sholat 2 rakaat, bilang sama Allah, tadi saya sudah tanya, ini jawabannya, kasih unjuk. Habis bahasan ketawa. Kasih unjuk. Lo teman saya beb, teman saya pada takut mobilnya saya naikin. Apa? Ustadz jangan didoain ya. Iya aku nggak doain. Lah wallah beb, wallah, masya Allah, murah ini, ngomong nih murah. Teman saya bilang tuh, Ustadz saya baru beli Mazda CX-9 ini, pokoknya saya yang jemput, tapi tolong Ustadz ya jangan disolawatin. Nah saya bilang begitu dijemput di bandara Yogyakarta, saya duduk nih, saya bilang sama dia, Mas Jod, apa Ustadz? Ayo angkat tangannya. Wah mati dia. Ayo angkat tangannya. Udah angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini teman saya habis beli mobil, alhamdulillah. Mudah-mudahan nih mobil bisa jadi punya saya. Jangan dong Ustadz, baru make, tapi gantiin dia. Mobil yang lebih hebat daripada ini. Oh kalau itu nggak apa-apa katanya. Amin. Yo iya doa mesti bener pak, jangan sebelah dong. Insya Allah. Ya Jawa Timur, Jawa Tengah bersatu, beli sawah 5 hektar. Bikin ini program menjadi program Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya Insya Allah ya. Nanti mulai dari Lasem Sisir tuh terus. Mudah-mudahan 100.000 hektar Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi pondok-pondok tuh nggak beli lagi gitu loh. Berasnya udah dari kita aja. Saya ngajak orang tuh, ayo sini sedekah. Suka ngasih beras orang kan? Siap Ustadz, suka. Ustadz perlu beras? Enggak, duitnya mana? Gua mau jadiin sawah. Gitu, bergerak kita. Alhamdulillah, ada yang bilang saya calo. Oh bu, asli saya calo. Calo betul, calo. Mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, falahu ajrun ka ajri fa'ili. Masya Allah. Mayyashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Ibu pengen punya putra kiai, nggak pernah doa supaya anak jadi kiai, insya Allah jauh. Tapi kalau sampai ke impi-impi, asal ada kiai mana didatengin, dimintakan doa, nggak mungkin nggak jadi, mesti jadi. Dari semua santri, siapa santri yang setiap ngelihat kiainya bergetar hatinya, saya pengen jadi kiai itu? Nggak semua, karena nggak semua itulah nggak semua jadi kiai. Betul kiai, betul nggak? Ada yang cium tangan tuh beda sama kita. Ada nih anak-anak cium tangan aja nggak ada isinya. Tapi ada anak-anak yang cium tangan, doakan kiai. Allah, kita pasti doakan. Ada anak-anak yang cuma cium tangan kosong, ada anak-anak yang assalamualaikum kiai. Kita pasti jawab waalaikumsalam. Seperti itu kira-kira. Nah terakhir, sebelum saya kemudian berangkat ke Kudus, nih Pak Hadi, Pak Nur Hadi udah deg-degan ini. Udah jangan banyak khawatir. Udah di sini udah dekat ke Kudus, insya Allah. Berapa jam lagi Kudus? 1 jam. Insya Allah salawatin rame-rame nggak macet. Iya insya Allah nggak ada. Semua ya. Kullu syawari lillah. Semua jalanan punya Allah. Insya Allah Allah sayabdiluha. Allah bakal mengganti itu jalanan. Alhamdulillah. Yai Basi Kudus. Subhanallah, ini saya bisa ngumpul sama para ulama. Baik, terakhir
Karena ini masih banyak yang penceramah lain. Terakhir ibu, oi, bu, oi, ini udah nggak ada nih yang ngomong kayak begitu, udah meninggal. Kita doain mudah-mudahan beliau ya diampuni Allah. Kangen juga tuh sama, oi, bu, oi, siapa tuh? Ayah Jainuddin ya. Ya Allah yarhamu, insyaallah. Ibu bapak, terakhir cara minta yang paling hebat adalah dengan memberi. Itu dia cara yang paling hebat untuk meminta kepada Allah adalah dengan memberi. Yang lain tuh tangannya begini loh. Coba bapak tangannya begini. Ayo semua coba. Ibu juga. Ayo semua tangannya begini. Oke. Ini begini tuh susah. Apalagi begini. Beneran. Siapa yang tadi ngacung pengen pergi ke Mekah? Oke, sholat subuh nggak tadi? Sholat. Doa nggak supaya pergi ke Mekah? Enggak. Jadi bisa dipastikan kita jauh. Sebab jangan begini. Begini aja susah. Ini kan gampang, tapi susah. Apalagi begini. Ayo kita dua-duanya kompletin. Begini juga. Nih mumpung ada kiai-kiai nih, mudah-mudahan saya bisa diperkuatnya. Saya ngajarin minta. Mau sedekah ke, mau enggak ke, minta. Ini bukan perkara pamrih. Masa sedekah pengen mobil? Bukan, kita minta sama Allah mobil. Mau sedekah ke, enggak ke? Coba ya, saya enggak sedekah motor nih, enggak sedekah motor. Saya begini nih sama Allah nih. Ya Allah, sebentar lagi lebaran. Saya pengen ke sini, pengen ke situ, susah kalau nggak ada mobil. Kasih saya mobil ya Allah, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Lah sekarang saya punya motor. Allah bilang, "Falahu khairum minha." Lebih baik buat dia kalau dia mau sedekah motornya. Lalu saya sedekahin motor saya. Terus saya minta sama Allah mobil. Apa kata orang? "Wih, sedekah kok ngarepin balasan?" Wah, gimana? Tadi nggak sedekah boleh minta. Sekarang ketika sedekah saya nggak boleh minta. Nggak begitu, bos. Kalimatnya sayapnya salah. Jika sebelum sedekah boleh minta, apalagi setelah sedekah. Sedekah itu satu ibadah, doa juga satu ibadah. Kalau sedekah doang, satu ibadah. Kalau sedekah sama doa, dua ibadah. Doa sedekah itu dua ibadah yang berbeda. Kalau bapak-bapak mau cepat, jangan cuman begini, tapi begini. Tang. Siapa yang mau didoain sekarang nih sama kiai-kiai semua? Bener-bener supaya bisa berangkat ke haji, siapa? Oke, pakai nggak cincinnya tuh? Cincinnya, kalungnya, giwangnya, antingnya. Itu yang dituker, copotin. Bawa duit, bawa di kantong, bawa. Allah ganti loh pak. Mumpung depan kiai, kita mintanya tidak diganti 10 kali lipat. Kita mintanya diganti 700 kali lipat. Oh hak kita. Iya kana budu, oh iya kana stain. Hak kita itu. Kita minta sama Allah nih, mumpung banyak kiai. Kisah pengantar sebelum saya salam, sebelum kita bersedekah. Saya punya adik kandung Pak Kaban. Adik kandung saya ini nggak pernah dengar saya ceramah dari assalamualaikum sampai salam. Namanya adik sendiri, jarang ngikutin. Alhamdulillah tiba-tiba saya ceramah di Indosat, di mana adik saya kerja di situ. Gajinya 7 juta, 7 juta gajinya. Saya ceramah tuh, siapa yang punya 1 juta, sikat, nanti jadi 10 juta. Siapa yang punya 2 juta, sikat, nanti jadi 20 juta. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, kafir. Karena yang ngomong Allah. Asyru amsalihah. Saya ceritain kisah-kisah, terakhir salam, tutup. Di dalam ada Prof. Marwah Daud. Alhamdulillah, saya juga belajar dari beliau. Termasuk ilmu sedekah, ngobrol-ngobrol di Madinah tentang program tahfiz. Lah adik saya bilang nih ke saya, abangnya,
Bang, itu bener tuh kalau sedekah dikali 10. Adik saya Pak, adik kandung Faisal. Wah ini saudara saya ini nggak janjian kemarin. Masya Allah. Lah saya dari keluarga Kaliungu, Kendal. Ya, duduk. Gak salah, ayo, gak salah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, separuh saya ini Jawa. Karena ayah kandung saya dari Kendal. Ya orang kenalnya sih orang Betawi ya, bukan Jawa separuh. Alhamdulillah, kalau nembe senau segede-segede. Iya, biar bisa ngomong Jawa nanti. Insyaallah. Adik saya yang tidak pernah dengar ceramah sedekah, kalau bawa duit, habisin aja. Tadi kali 10, dikali 700. Kali itu dengar yang benar tuh, Bang. Saya bilang benar. Mau sedekah apa loh? Saya mau sedekah gaji saya, Bang. Berarti ntar dapat 70 juta dong, gitu dia bilang. Jadi kalau saya sedekah 7 juta, terjadi 70. Loh, benar, Cal. Jadi 70 juta. Lu nggak percaya? Percaya sih, cuman dari mana? Itu namanya nggak percaya. Jangan nanya dari mana, itu mah wilayah Allah. Wilayah Allah itu mah. Apa kata adik saya? Siap dah, samina wa ta'na. Saya mau sedekah ini 1 bulan. Saya bilang begini, Bib, sama dia. Cal, kalau lo sedekahnya sebulan, itu bukan adanya abang. Kalau adanya abang, sedekahnya itu 12 bulan, setahun. Paham tuh? Dengar nggak nih? Kalau jadi adik saya bilang jangan sedekah sebulan gaji, tapi sedekahlah setahun gaji. Adik saya alhamdulillah nggak mundur. Dia bilang begini, kan dia orang eksak. Dia orang eksak nih, sekolah di STM Telkom, kuliah di STT Telkom, urusannya sama matematika. Apa dia bilang? 7 jadi 70, 84 jadi 840. Oh betul, itu namanya iman. Kul aminu bihi Allah tu'minu. Kalau mau percaya, kalau enggak usah. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan Allah ngancem kita tuh sebenarnya, nyindir. Kul aminu bihi Allah tu'minu. Percaya, enggak usah. Oh subhanallah. Adik saya bilang 7 dikali 10 jadi 70, 84 juta dikali 10. 84 juta itu sedekah setahun gaji. 7 juta dikali 12 kali 10, 840, siap setahun gaji. Dia jual mobil dia, ditambahin tabungan dia, keluar tuh 84 juta. Alhamdulillah 3 bulan setelah sedekah di PHK. Masya Allah. Indosat tuh perusahaan gede, dibeli sama Qatartel. Tapi sebelum dia dibeli, diadakan dulu restrukturisasi. Adik saya termasuk yang ditawarkan, mau nggak berhenti? Dia berhenti. Kalaulah cerita ini berhenti sampai di sini, dia udah untung berkali-kali lipat. Walaupun itu rezeki dia yang ditarik sama Allah di depan. Tapi cerita nggak berhenti di sini, Pak. Qatartel beli tuh Indosat, jebret. Nah kemudian Indosat ngirimin nih karyawan-karyawati ahlinya ke Qatar sebagai satu hal yang lumrah, ngirimin ke perusahaan induk di sono. Lah adik saya cerita, Bang, Qatartel mengembangkan juga infrastrukturnya di Qatar. Dia mencari lagi jagoan-jagoan IT di tanah air untuk diberangkatkan ke sana, tidak lewat jalur Indosat. Allah karim, dia dipilih, Pak. Dia dipilih. Berapa kemudian gajinya? 125 juta rupiah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayo, siapa yang pakai cincin? Ibu-ibu. Mana lihat yang pakai cincin mana? Oh, ada yang bangga, saya nggak pakai cincin dah. Ya. Jadi orang miskin bangga. Mestinya nangis. Aduh, Ustadz Yusuf datang, saya nggak bawa cincin. Mestinya nangis. Jangan malah bangga. Oh, gue udah tahu. Ustadz Yusuf yang datang pasti dan nanyain cincin. Siapa yang ceramah? Ustadz Yusuf. Oh, jangan dibawa cincinnya, tadi minta. Ayo, bismillah. Saya malah nyuruh
Tadi ragu-ragu ya. Kan saya nanya nih, siapa yang bawa cincin? Ibu-ibu nggak ada yang ngacung. Saya malah mau ngomong begini, yang bawa cincin nggak usah disedekain, bawa pulang. Tapi lihat ntar asar tetap segitu. Itu yang terjadi dari 15 tahun yang lalu ibu nikah. Itu cincin kawin nggak pernah berubah karena tidak pernah disedekahkan jalan Allah. Copotin dong, ngapain ditahan? Kenapa? Ayo, ada yang pakai motor tahun 2000 ya? Lama makainya. Kenapa? Nggak diganti-ganti, ditahan melulu. Coba dong ilangin dari peredaran. Mobil juga begitu, tahun 2005 jangan dipiara. Saya bilang mau Gus Solah, Gus Solah nih mobil udah ketuaan nih, udah 2 tahun nih. 2 tahun tuh kelamaan, cepet buang supaya diganti Camry. Camry buang lagi supaya diganti Alfa. Tuh kok nggak ada loko-loko, doa juga boleh kok. Dan yang penting itu kan visi misinya apa, buat apa, kira-kira gitu. Ayo, Bismillah nih, kita bersedekah. Insya Allah Pak, duit Bapak nggak ada yang saya bawa pulang, nggak ada yang saya bawa pulang. Saya ini alhamdulillah, biarin dah dikata sombong-sombong dah. Saya kalau emang udah niat nih, pengen jadi orang kaya banget dari dulu. Emang kita miskin, tanya Gus Solah tuh, bapak saya miskin kuadrat. Dari garis pohon beliau ini, bapak sih cuma miskin. Abdu itu miskin tuh. Ya Allah salam pengen. Dan saya tahu jadi orang kaya tuh gampang. Caranya banyakin minta, banyakin sedekah. Alhamdulillah. Ya, nggak tembus-tembus. Akhirnya pilih jalur ustad. Kenapa pilih jalur ustad? Untuk ngedorong orang berdoa, ngedorong orang sedekah. Jadi dapat satu pahala semuanya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita baca Fatihah sebelum nanti nganter kita semua bersedekah. Mana Ustadz Sani ini? Gimana caranya nih ngambil sedekah orang-orang nih? Ini kelihatannya nggak siap ya. Biarin deh, Gus. Mana Gus Zaim? Pinjam apa? Pinjam sorban. Sambil nanti jalan. Pinjam sorban ya. Sorban Kiai, masya Allah. Tolong dibantu berapa sorban itu? Ya, 1 kanan. Ya, minjem siapa? Sorban 1. Siapa Dek yang pakai kamera? Bawa sorbannya. Apa mau sedekah cincin tak? Oh subhanallah. Iya. Udah situ aja langsung di sorban. Susah. Masya Allah. Iya. 1 di belakang Gus. Itu tuh buat yang perempuan. 1 di sini ada. Ada sorban 1 di sini. Ada San. 1 lagi 1 di sini ya. Ayo kita berselawat. Udah jangan ditahan-tahan cincinnya, kalungnya, gelangnya, giwangnya, copot aja dah. Insya Allah sampai rumah diomelin suami. Tapi biarin ini diomelin. Ntar bisa pergi umroh Ramadan besok. Insya Allah. Amin. Kabul. Kiai jangan, woi. Sono aja. Wah ente, waduh. Sono. Habib ini minta. Wah nggak bener nih. Woi. Sono belakang. Wah kacau. Maaf gitu ya. Subhanallah. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pamit dulu. Tam. Stop. Ya, terus jalan terus. Yang salawat stop. Saya pamit dulu karena harus ke Kudus. Minta izinnya. Tapi sebelum saya pulang, mumpung ada di depan kiai-kiai ini, para habib, saya minta didoakan. Saat ini ada 300.000 anak yang sedang menghafal Quran di 3.000 rumah tahfiz yang tersebar di seluruh tanah air dan di mancanegara. Mohon didoakan, mudah-mudahan mereka semua berhasil menghafal Quran. Indonesia insya Allah mudah-mudahan bisa punya presiden yang hafiz Quran, bisa insya Allah bisa punya menteri pertanian yang hafiz Quran, bisa punya nanti menteri kehutanan yang hafiz Quran, bisa punya Kapolri yang hafiz Quran, insya Allah mudah-mudahan dengan sedekah kita pada siang hari ini mengiringi kita punya doa. Al-Fatihah.
alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gus Zaim, saya nanti langsung pamit ya. Pak Kaban, saya langsung pamit, semua guru-guru saya, orang-orang tua saya. Nanti saya mau lewat sini nih. Perhatian. Nanti saya mau lewat sini. Jangan ada yang salaman. Jangan ada yang salaman, jangan ada yang cium tangan. Jangan ada yang noel-noel. Saya kasih hadiah. Tukerannya saya kasih hadiah. Hadiahnya amalan saya. Ini ada amalan saya. Ini sebagai tukeran dari cium tangan, salaman, noel. Mau pilih amalan toh? Ini amalannya. Baca ya Fattah ya Razzaq. Ini amalan dari ibu saya. Ya Fattah ya Razzaq. Ya Fattah ya Razzaq. Itu dibaca habis sholat, habis zikir sholat, tambahin itu. Ya Fattah ya Razzaq. Panjangnya ya Fattah ya Razzaq ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau nggak bisa, baca saja sudah ya Fattah ya Razzaq. Berapa kali Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Ya paling enggak 3 kali atau 11 kali dah. Insya Allah mudah-mudahan ini tukeran dari salaman, dari cium tangan. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حسنات بها تنهى الخيرات لا إله إلا الله